Alright, hello guys, welcome to my kantor virtual ala Gen Z. Oke, ini adalah bagaimana membahas topik khususnya untuk para Gen Z yang lagi jadi actor of everything ya untuk saat ini. Kita langsung aja bahas bagaimana persona branding sama Gen Z. Terutama adanya bonus demografi dan SDGs 2030. Wah, SDGs 2030 bonus demografi ya. Katanya kan bakal 9 tahun lagi gitu. Tapi nyatanya ini nih si bonus demografi terutama udah banyak dikuasai dan dirasakan oleh kita semua. Contohnya apa? Populasi di Indonesia paling banyak siapa? Gen Z nih teman-teman. So let's next. Apa sih persona branding itu? Persona branding adalah menunjukkan kepada dunia kita itu siapa dan ingin dikenal sebagai siapa. Tapi tentunya adalah dengan senang hati. Karena dulu aku berpengalaman ya. Pas aku mau jadi content creator, aku itu melihat influencer, terutama beauty. Ya, beauty. Dulu aku tuh banyak banget punya teman di beauty influencer dan aku lihat tuh kayak wah make up-nya banyak banget, bajunya banyak banget gitu ya, A to Z. Terus aku mikir dong ke diriku sendiri, apa iya ya aku harus beli baju sebanyak itu, make up sebejibun itu untuk jadi content creator? Oh, alhasil enggak gitu. Ternyata suatu saat entah berkah dari mana gitu ya, pakai baju kantor, tiba-tiba konten aku viral. So aku udah bisa istilahnya berkontribusi lah ya di lapangan pekerjaan saat ini. Oke, Oke, stop Arfi, kita fokus ke persona branding. Nah, itu dia. Jadi persona branding adalah nggak harus kamu jadi siapa, nggak harus kamu pengen ikut-ikutan tren kayak gimana, tapi yang harus adalah jadi diri kamu sendiri. Karena tentunya kamu unik, oke? Oke, misalnya, aku nggak tahu aku uniknya tuh kayak gimana sih, ya, aku uniknya tuh kayak gimana. Nah, kamu tuh harus evaluasi, kayak lagu itu ya, Hindia. Iya nggak sih? Apa itu evakuasi? Oke deh. Ya, jadi evaluasi dari kehidupan kita sebelumnya. Apa sih? Apa ya prestasi aku? Mungkin hal-hal yang sepele, yang simple, yang menurut kamu itu biasa, ternyata bagi orang tuh luar biasa gitu. Nah, coba evaluasi. Apa evaluasi? Gitu. Dan selanjutnya adalah kuncinya lagi nih, personal branding ya. Adalah bukan sekedar jaim, tapi nggak jaim juga gitu ya. Istilahnya ya sebatas wajar lah ya. Apalagi dalam berkonten gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena jaim ini memang sangat-sangat general gitu. Dan kuncinya adalah ini, pansos. Pansos, panjat sosial. Ya, oke, banyak orang tuh yang kayak, aduh, pansos banget sih ini anak. Apaan sih ini anak? Ya, awal-awal kita berkarir, aku juga digituin gitu kan. Apaan sih Lovi? Caper banget. Abis itu aku juga pernah dibully pas lagi SMA ya. Nah, pas aku lagi presentasi di depan kelas aja tuh, karena aku bagus presentasinya. Aku aja tuh kayak dibully gitu loh sama kelas gitu. Nah, pansos ini penting banget. Walaupun awal-awalnya ya pahit gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tuh kamu bisa jadi sesuatu pribadi yang bahkan more than them, lebih dari mereka yang ngejudge kamu. Hey, ngejudge orang itu tidak akan membuatmu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi stay pansos, stay hungry, stay foolish gitu. Kalau kata Steve Jobs. Tapi aku tambahin stay pansos. Kenapa? Pansos is the way. Adalah jalan kamu menunjukkan diri kamu di depan orang-orang hebat. Iya dong. Ini maksudnya pansosnya gitu ya, bukan kayak pansos yang konotasi negatif gitu. Jadi pansosnya adalah menunjukkan, perform gitu ya, istilahnya perform. Performance lah, perform gitu. Perform kamu itu siapa sih, karya kamu itu apa sih, prestasi kamu apa sih? Jangan malu, jangan malu. Oke, jangan malu untuk nunjukin. Nih ya, terus bodo amat gitu ya. Belajar bodo amat, seni bersikap bodo amat gitu. Ya, bodo amat. Post aja tuh konten
ya, post aja prestasi. Mau dibilang pamer, mau dibilang sombong, who cares? Prestasi kita, iya enggak? Kita udah susah payah, men. Iya enggak? Iya kan? Jadi ya udah, bodo amat gitu. Cuek ya, cuek. Kayak ikan, cuek. Oke, nah udah tuh kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu kuncinya. Dan lain tidak lain, bagaimana cara kita tahu persona branding kita, ini kenapa ke skip ya? Ya itulah hidup ya, kadang-kadang ke skip gitu walaupun goalsnya kayak gini. Itu namanya plan B gitu, plan B. Oke. Bagaimana cara tahu persona branding? Pas aku kelas SMA atau SMP gitu, aku tuh nemuin kalau analisis SWOT ini berlaku di kehidupan. Nggak cuma pas aku lagi belajar PKWU gitu ya, nggak cuma PKWU, tapi ternyata juga di kehidupan. Oke, SWOT sekarang coba kita analisis. Strengths gitu. Kelebihan kita apa? Misalnya bisa masak, jago masak, masakannya enak banget, Pol. Gitu ya. Weakness, misalnya aduh, finansial nih, misalnya, bukan finansial itu mah. Itu menurut aku itu lebih ke strength gitu ya. Misalnya adalah misalnya tuh nggak bisa masakan pedes kali ya. Atau mungkin sulit bagi waktu, itu juga salah satu weakness yang paling umum ya. Oke, terus opportunity. Nah, kedepannya apa nih? Misalnya mau ikut Master Chef, mantap. Terus threat gitu ya, threatnya misalnya finansial, pengen les gitu. Tapi kok susah gitu duitnya ya. Oke, nah ini poin yang paling perlu kalian highlights adalah this one. Nih ya, strengths and weakness. Why you should highlights? Karena itu paling banyak ditemuin kalau lagi wawancara gitu. Oke, so next adalah yap. Ini aku kok kayaknya gaptek banget ya pakai ginian. Ya udahlah ya, kita bikin lagi. Who cares? Sekali lagi kita harus bersikap bodo amat. Oh, bisa, guys. Oke. Les gitu ya. Dan nah ini di bagian weakness di highlight lagi nih. Harus ada solusinya. Oke. Harus ada solusinya. Misalnya pakai scheduling in my case gitu. Oke. Dan schedulingnya ada apa aja? Dijelasin lagi tuh. Misalnya Google Calendar, tertib waktu gitu. Nah, itu. Oke, guys. Oke, Ibu. Mantap. Oke. Harus ada solusi ya. Lulus SMA, guys. Jadi belajar life skill. Mantap tidak? Oke, sekarang kenapa sih persona branding ini penting? Oke, ini belum ya, belum. Nah, dari SWOT ini, aku mau kasih sesuatu. Kalau kita harus tahu minat, at least minat, baru bakat. Kenapa nggak bakat dulu? Kan biasanya kan bakat minat. Nah, biasanya manusia itu paling cepat sadar sama minat daripada bakat. Misalnya, minatnya tuh masak, atau misalnya minatnya tuh di dunia desain gitu. Baru tiba-tiba tuh muncul tuh, tiba-tiba bisa gambar, tiba-tiba inget, oh iya gambar gue bagus-bagus banget ya gitu ya. Itu kamu punya bakat gitu. Dan kamu punya minat di gambar, sejurusan. Ya udah kamu level up, glow up gitu ya. Dan ya udah mulai belajar misalnya jurusan desain, jadi ilustrator misalnya ya di 5 tahun ke depan. Dan aku tuh percaya ya sama time frame 3 per 4 tahun. Oke. Kenapa? Karena SD 3 tahun plus 3 tahun baru lulus ya kan, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 4 tahun ya gue nulisnya. Ya udah, kuliah 4 tahun. Gitu kan. Berarti per 3 tahun deh. 4 tahunnya mungkin semester akhir skripsi gitu ya. Nah, per 3 tahun ini coba lo lihat deh, ini tuh unik banget ya. 3 tahun. Ada kan perubahan dari hidup lo setiap 3 tahun. Contohnya gue nih.
Di sini nih gue tuh suka dibully, man. Di sini gue puberitas. Sumpah dulu gue cakep banget. Tapi karena efek tekanan gitu ya, seperti batu yang terhempas, terkikis oleh waktu gitu, akhirnya jadi seperti ini. Awal-awal pubertas tuh, SMP 3 tahun awal gue ambis, SMA 3 tahun awal gue berkarir. Nanti kuliah buat gue belum nih, masih on the way, oke? Masih on the way. Nah, udah tuh kita tahu ya personal branding kita itu siapa dan apa sih, apa yang kita minat, desain misalnya, bakat kita apa, misalnya bisa gambar, cakep banget gambarnya gitu ya. Terus time frame tuh 3 tahun, perubahan kita setiap 3 tahun. Dan jangan lupa, di apa? Evaluasi. Oke, jangan lupa pansos untuk show performance. Karena, coba, ini ya, orang-orang biasanya famous dari mana sih? Konten. Dari mana lagi? Dari what is Indonesia Idol gitu misalnya. Dari apa lagi? Dari di TV-TV misalnya. Kalau dia nggak masuk TV, kalau dia nggak masuk YouTube, orang kenal dia dari mana? Cuma circle dia doang, kan? Orang mau kasih dia kerjaan, orang mau tahu kualitas kerja dia kayak gimana. Dari mana? Kalau nggak dari channel-channel yang terpapar oleh mata-mata mereka yang mencari kalian gitu. So, kalau kalian pengen duit mengejar kalian, bangun personal branding. Ya, oke. Dan sekarang adalah channel personal branding. Ada apa aja sih Kak channel personal branding? Oke, nih kita langsung aja ke channel personal branding. Mantap tidak? Ini kenapa penting nggak? Kenapa nggak dibales-bales? Oke, kenapa penting? Tadi aku udah jelasin sebenarnya. Kenapa penting ya? Pertama, kalau mau dikejar kerja duit. Oke, kalau mau dikejar duit, peluang, personal branding. Oke. Dan sebenarnya yang paling utama adalah mengetahui diri sendiri. Oke, sendiri. Dan perform. Istilahnya tuh, you can create your own show. Show ya. Jadi nggak harus masuk TV, nggak harus kayak gimana, tapi you can masuk berbagai sosial media dan create content ya, with creativity dan original gitu. Channel personal branding ada apa aja? Nah, channel personal branding ini berat ini nih, channel personal branding. Aku masukin sini, oke? Kita take dulu. Yap. Oke, mantap. Nah, sekarang ya, channel personal branding. Aku tuh mau bangun personal branding aku. Nah, yang pertama nih, analisis minat bakat. Ya, minat kamu apa? Bakat kamu apa? Baru kamu bisa bikin konten. Baru kamu bisa tunjukin diri kamu di publik. Terus kalau misalnya nggak pakai konten gimana? Bisa, exactly bisa. Asal kuncinya dominan. Misal kamu mau posting 1000 prestasi, masukin aja. Nanti orang juga lihat, wah ini anak prestasi banyak banget gitu kan, 1000. Atau kamu mau lewat konten, bikin konten. Jadi media sosial itu diciptakan untuk be yourself, apapun itu bentuknya gitu ya. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah analisis channel. Ini kalau anak-anak marketing nih ya, analisis channel. Misalnya behavior-nya gimana sih? Atau mungkin apa sih fitur terbaru di IG Instagram gitu ya, misalnya apa sih behavior orang-orang IG gitu misalnya. Habis itu bagaimana biar FYP atau bagaimana biar disukai audiens gitu. Terus apalagi nih, umurnya berapa sih yang kita target gitu ya. Nah, di behavior ini misalnya apa sih?
suka baca microblog, misalnya kayak Carousel gitu ya. Terus misalnya apalagi, sukanya visual, misalnya Reels gitu ya sekarang, atau IGTV, IG Live, dan bla 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 gitu. Apa sih yang terbaru? Kalau kita bikin konten, kita tuh harus tahu yang terbaru. Whether ada konten misalnya, pakai Reels. Kalau misalnya kita bukan content creator. Oke. Ini nggak apa-apa ya Indonesia Inggris gitu. Gue kan anak Jaksel, enggak canda, men. Oke, misalnya apa? Bukan content creator, ya udah. Apa ya istilahnya itu curious gitu ya. Pengen tahu aja. Pengen tahu acara-acara kekinian misalnya. Misalnya lomba gitu ya. Terus bagaimana biar FYP? Ya tentunya ya harus belajar, men. Harus belajar gimana sih belajar dan eksperimen. Orang ya, eksperimen. Oke, orang ya, nggak ada yang tiba-tiba lahir tuh apa namanya tuh akun terus jadi booming gitu. Kecuali Anda avatar gitu, kita kan bukan. Jadi belajar dan eksperimen. Oke, eksperimen nih. Konten ini bagus nih, disukain gitu ya. Yang kayak gini nih disukain. Bagaimana biar FYP, biar disukain audiens? Iya ya, kayak gitu sih intinya. Terus umur. Nah, target nih. Siapa sih yang kita sasar? Apakah HRD biar kita di-recruit? Kalau gitu, bangunlah persona branding yang profesional gitu kan. Profesional atau sesuai job yang diinginkan gitu. Misalnya Gen Z gitu ya. Misalnya ya udah be colorful atau apalah gitu ya. Gen Z itu sangat-sangat kreatif ya. Bisa aja tuh ilustrasi biasanya mereka pakai. Sekarang boom, oke. Boomnya ini gimana? Nah, kalian tahu analisisnya kayak gimana gitu ya di sini. Aku kasih contoh deh, misalnya misalnya Carousel ya yang paling sering. Terus aku itu suka banget nih sama ini apa ya, misalnya acara-acara kekinian gitu, terus bakat aku di karir. Oke deh, aku diri aku sendiri aja ya contohnya ya, kan aku nggak tahu nih bikin contoh kayak gimana. Oke, misalnya aku tuh minat bakat di karir dan pengembangan diri. Aku sukanya tuh di Reels. Dan aku content creator, sorry. Oke, ini aku suka di karir. Audiensku biasa baca carousel dan aku suka carousel misalnya. Dan aku nggak deh, aku sekarang ke Reels karena aku mager bikin carousel. Oke, dan sekarang ke Reels. Oke, aku pakai Reels. Terus disukai audiens, aku eksperimen tentunya. Audiensnya tuh yang kayak gini. Targetku adalah Gen Z gitu ya misalnya. Kayak kalau kalian lihat Instagramku, sosial media aku tuh colorful. Oke. Dan boomnya ini gimana? Setelah kita analisis semuanya, kita bisa tahu ya channel-channelnya ini kayak gimana. Mulai dari LinkedIn, Instagram, Facebook, jangan diremehin loh. Facebook audiensnya banyak. Facebook, Twitter, apalagi man. Apa sih? Udah ya, kayaknya itu ya yang paling banyak digunakan ya di Indonesia. YouTube lah misalnya, oke? Nah, kamu bangunlah profesional gitu, secara profesional. Misalnya aku nih karir, ya udah aku masukin karir aku. Tapi kalau aku misalnya orang desainer, aku bangun ini tips Canva misalnya, terus banyak audiensku Gen Z, ya udah di LinkedIn aku tetap masukin misalnya portofolio Canva aku gitu. Di Instagram aku masukin reels tentang Canva, atau mungkin di Instagram aku share tentang bagaimana sih interview di sini gitu. Sama ya, jadi sesuai istilahnya tuh niche lah, niche. Dan di Instagram juga ya ikutin kontennya gitu. Konten
dan komitmen. Iya dong, komitmen dan konsisten. Oke, jadi up. FB, Facebook. Oke, di Facebook audiensnya masih banyak, tapi tentu lebih kayak millennials dan adults gitu. Jadi di FB ini mungkin lebih ke konten-konten gaming biasanya yang laris. Mungkin bisa aja kamu mau microblog ya. Microblog sih. Terus Twitter misalnya kamu bisa ciptain konten yang thread gitu ya, misalnya thread gitu. Oke, di sini dan opini lah, misalnya aku opini tentang karir gitu ya, dan pengembangan diri. Di YouTube aku juga nih tentang karir dan pengembangan diri gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau kamu udah ketemu karir, ya udah kamu boomnya juga di karir gitu. Dengan caranya kayak gini. Jadi istilahnya kalau aku bisa kasih garis tuh gini nih. 1, kamu siapa? Habis itu 2, analisis. Di sini 3. Sama aja sih. Tapi kadang-kadang orang juga gini dulu. 3. Ini 2. Terus ini 3. Kadang-kadang gitu. Karena hasil eksperimen kan biasanya. Oke, jadi itu ya cara untuk membangun personal branding. Mungkin last but not least, aku bakal share ini. Oke, kita kasih di sini. Jangan lupa di rotate. Oke, di sini kita rotate dulu. Rotate. Oke. Oke, di sini kayaknya aku salah. Sepertinya begini harusnya. Oh my God, ini mah nggak kelar-kelar ya, Bun. Oke, nah di sini. Ini adalah template bagaimana kalian mengetahui diri kalian sendiri. Oke, isi ya di lembar kertas masing-masing template. Oke, yang pertama nih. Minat bakat kamu. Misalnya itu summary ya dari pelajaran kita hari ini, minat bakat. Pertama, minat bakat. Oke, another tips, mungkin bisa cek discover FYP kamu banyaknya apa gitu ya. Bakat kamu di mana, bisa throwback, kamu ngelakuin apa aja. Dan yang kedua nih, tentuin channel yang mau kamu fokusin. 1 aja dulu tipsnya. 1 sampai sampai konsisten. Baru kembangin ke yang lain. Tapi kalau misalnya mau bareng-bareng ya nggak apa-apa. No worries. That's okay. Minat kamu apa, bakat kamu apa, achievement ya. Biasanya kalau bakat itu adalah menghasilkan sesuatu yang menonjol. Dan 1 sampai konsisten, habis itu jangan lupa analisis channelnya. Dan jangan takut ya, untuk bereksperimen dan berekspresi. Oke, silahkan kalian menemukan jati diri kalian dan menemukan siapa diri kalian. Oke, masuk sini. Ya, biar terlihat rapi. Itu saja dari aku. Dan thank you guys. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang dan terutama Gen Z bisa mengembangkan karya-karir dan kerjanya. Oh, itu sama aja. Karya kuliah dan karirnya, karya kuliah dan kerjanya, karya kuliah karirnya. Oke, pokoknya itu semua ya untuk para Gen Z di dunia ini. Semangat para Gen Z, ayo kita jangan sampai nanti bonus demografi ini tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. It's our job. No, what I mean is it's our chance and it's our time. So, see you. Jangan lupa komen kalau ada yang pengen ditanyain. Bye-bye.